Membahas tentang uang memang tidak akan pernah ada habisnya, karena uang memang mencerminkan diri kita yang memilikinya. Dengan kata lain, semakin banyak kita memiliki uang dari hasil pekerjaan kita sendiri, berarti kita memiliki aspek-aspek yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang memiliki banyak uang. Begitupun saat kita tidak memiliki uang sama sekali, atau saat kita selalu kehabisan uang. Itu berarti kita memiliki banyak sekali kebolongan dalam pengelolaan keuangan kita. Dan sayangnya, mengelola uang dengan baik tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, dan bahkan lebih banyak orang yang tidak paham bagaimana untuk mendapatkan uang dengan banyak dan menyimpan uang dengan baik, bahkan mengeluarkan uang dengan lebih bijaksana. Itu sebabnya orang lebih cenderung untuk berada dalam lingkaran keuangan yang tetap sama dan tidak berkembang, dan bahkan lebih parahnya lagi, banyak juga yang keadaan keuangannya justru semakin menurun. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 7 jebakan finansial kelas menengah yang harus kamu hindari. Karena memang menjadi orang yang berada di kelas menengah dalam finansial adalah posisi yang paling rentan untuk kehilangan uang secara masif atau lebih banyak yang membuat kekayaan kita menurun. Kita langsung saja ke jabatan finansial kelas menengah yang pertama, yaitu hutang konsumtif. Jadi hutang konsumtif adalah kamu berhutang untuk sesuatu yang kamu konsumsi setiap saat. Misalnya seperti saat membeli smartphone, membeli pakaian, membeli mobil, ataupun barang-barang konsumsi lainnya. Ini adalah hal yang sangat fatal jika dilakukan secara terus-menerus, dan sayangnya mereka yang berada di kondisi finansial menengah atau kelas menengah cenderung untuk sering melakukan hal ini. Itu karena manusia memang selalu memiliki keinginan melebihi kemampuannya sendiri, sehingga mereka yang berada di kelas menengah cenderung untuk menginginkan sesuatu yang lebih tinggi daripada keadaan ekonominya yang sekarang, yang membuatnya berhutang untuk sesuatu yang mereka konsumsi. Orang yang berada di kelas finansial yang lebih rendah cenderung untuk lebih fokus pada kebutuhan pokok setiap hari, sehingga mereka tidak terlalu fokus pada keinginan-keinginan. Sedangkan orang yang terlalu kaya juga menjadi kaya karena mereka paham bagaimana cara yang baik untuk mengelola keuangan mereka. Masalahnya adalah karena manusia cenderung untuk hidup melebihi keinginannya sendiri, karena terjebak nafsu dan sebagainya, muncullah kebiasaan untuk berhutang untuk benda yang dikonsumsi, seperti mengupdate smartphone maupun membeli barang-barang yang lainnya. Inilah yang membuat orang dalam kelas menengah selalu tidak bisa berkembang, bahkan kehilangan uang mereka karena mereka harus terus membayar hutang yang mereka miliki dari membeli barang-barang yang mereka konsumsi tersebut. Maka, jika kamu tidak ingin menjadi orang miskin, jangan sekali-kali berhutang untuk barang konsumsi. Kemudian, jebakan finansial kelas menengah yang kedua adalah gaya hidup yang meningkat. Ada satu cara untuk mengukur seberapa kaya diri kamu, yaitu adalah dengan mengukur jarak antara gaya hidup atau bagaimana kamu mengeluarkan uang kamu untuk kebutuhan kamu setiap harinya dan jumlah penghasilan yang kamu dapatkan. Jika jumlah pemasukan yang kamu dapatkan itu jauh lebih tinggi daripada bagaimana kamu mengeluarkan uang atau gaya hidup kamu setiap harinya, kamu akan lebih cepat menjadi orang yang memiliki banyak uang. Dan jika gaya hidup kamu hampir sama dengan uang yang kamu dapatkan atau peroleh dari gaji kamu, kamu akan cepat menjadi orang yang miskin. Maka dari itu sangat penting untuk menghindari gaya hidup yang meningkat. Dan inilah yang biasa dilakukan oleh orang dalam kelas menengah.
Dimana karena orang kelas menengah cenderung untuk jarang sekali mendapatkan uang dalam kapasitas banyak untuk memanjakan diri dan memuaskan keinginan-keinginan pribadi. Alhasil saat mendapatkan gaji, gaya hidup pun mulai meningkat. Semakin tingginya penghasilan, entah itu karena pekerjaan yang semakin mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, gaya hidup pun diikutkan meningkat setara dengan gaji yang didapatkan. Itulah yang membuat orang dengan kelas menengah tidak bisa menjadi orang yang lebih kaya, akan tetapi tetap berputar dalam lingkaran yang sama. Kalau dipikir-pikir, jika peningkatan penghasilan yang kamu dapatkan itu signifikan atau ada peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan penghasilan yang kemarin, dan kamu hidup dengan gaya hidup yang tetap sama seperti sebelumnya, kamu akan memiliki kekayaan yang jauh lebih besar daripada saat kamu meningkatkan gaya hidup kamu. Tapi yang lebih parah dari ini adalah saat kamu tetap memiliki dan mendapatkan gaji yang sama setiap bulannya dan tidak ada peningkatan, dan kamu malah memilih untuk meningkatkan gaya hidup kamu karena pergaulan atau hal eksternal lainnya yang membuat kamu harus meminjam uang ke sana kemari hanya untuk memenuhi gaya hidup kamu. Otomatis kamu akan menjadi orang yang semakin miskin. Kemudian jebakan finansial yang ketiga adalah kurangnya perencanaan keuangan. Orang kaya selalu melakukan hal ini, di mana mereka itu selalu memiliki perencanaan keuangan. Saat mereka memiliki uang, mereka paham kemana mereka akan mengalokasikan uang tersebut. Dan saat mereka memiliki uang, mereka selalu memiliki rencana, yang mana alhasil mereka tidak akan berbelanja secara impulsif yang biasa dilakukan oleh orang dalam kelas menengah. Itulah sebabnya kenapa orang kelas menengah sulit sekali mendapatkan kekayaan dan lebih berpeluang besar untuk menjadi lebih miskin, karena mereka tidak membuat perencanaan keuangan, yang membuat uang yang dipegang itu tidak efektif untuk entah itu mengembangkan usaha, untuk diinvestasikan atau untuk ditabung. Yang pada ujungnya, karena uang tersebut tidak tahu harus diapakan, muncullah keinginan-keinginan untuk membeli barang-barang yang tidak perlu. Muncullah keinginan-keinginan untuk tertarik pada barang-barang diskon yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Maka hilanglah uang yang seharusnya bisa ditingkatkan lagi jumlahnya dengan investasi atau untuk mengembangkan bisnis yang dimiliki. Kemudian jebakan finansial yang keempat adalah mengandalkan satu jenis investasi. Ya paling tidak di sini kamu sudah berinvestasi, atau orang yang kita bahas dalam kelas menengah ini sudah melakukan investasi. Ini adalah hal yang cukup baik lah. Tapi sayangnya hanya mengandalkan satu jenis investasi itu akan sangat beresiko. Karena kita harus paham, hanya fokus pada satu jenis investasi, kita bisa merugi kalau ada sesuatu yang tidak terduga yang menghampiri aset atau investasi yang kita sedang lakukan. Itulah pentingnya untuk memiliki investasi lebih dari satu jenis investasi, bisa 3 atau 4. Itu karena saat satu buah investasi yang kamu gandrungi sedang surut atau bahkan menguras uang yang sudah kamu investasikan ke bidang tersebut, kamu masih memiliki beberapa backup dari investasi-investasi lain yang bisa menutupi kerugian yang kamu alami dari satu investasi tersebut. Misalnya kamu sedang berinvestasi dalam bidang saham, tapi sayangnya kamu hanya berinvestasi di satu bidang saham ini, yang mana tiba-tiba ada masalah yang mana membuat saham kamu ini merugi karena bisnis yang dikelola sedang tidak baik-baik saja atau ada sesuatu dan lain hal yang terjadi.
Ini akan membuat kamu bukannya untung, tapi malah nilai dari saham yang kamu beli justru semakin menurun, yang akan membuat kamu bukannya untung tapi merugi. Dan sayangnya tidak sedikit orang dalam kelas finansial menengah ini yang hanya berinvestasi pada satu jenis investasi. Kemudian jebakan finansial yang kelima adalah tidak memiliki dana darurat. Ingat, dana darurat itu wajib dimiliki oleh kamu yang ingin memperbaiki kualitas hidup kamu maupun jumlah kekayaan kamu. Itu karena dana darurat ini akan sangat berperan penting saat kamu mengalami masalah-masalah di masa depan. Bisa jadi suatu saat kamu akan mengalami sakit atau keluarga kamu membutuhkan uang yang memang harus kamu bantu dengan uang yang kamu miliki. Atau bisa jadi suatu saat bisnis yang kamu bangun saat ini mengalami kebangkrutan yang tidak disangka-sangka. Nah, disitulah pentingnya kamu memiliki dana darurat. Dan sayangnya orang dalam kelas menengah tidak semuanya yang sadar akan pentingnya dana darurat ini. Sehingga mereka cenderung untuk kelabakan dan bingung saat menghadapi masalah-masalah yang tidak bisa dideteksi sebelumnya. Karena memang masalah itu selalu datang kapanpun itu. Untuk mengetahui berapa jumlah dana darurat yang harus kamu miliki atau simpan, kamu bisa menghitungnya dengan mengkalkulasi jumlah pengeluaran kamu dalam satu bulan. Dan biasanya atau normalnya, dana darurat itu adalah jumlah pengeluaran yang kamu miliki selama 3-6 bulan. Dengan kata lain, jika kamu misalnya memiliki pengeluaran 1 juta dalam 1 bulan, maka dana darurat yang harus dan sebaiknya atau bahkan normalnya yang kamu miliki adalah sebesar 6 juta rupiah. Kemudian jebakan finansial yang keenam adalah tidak suka menabung. Selalu setiap kita membahas soal keuangan, menabung adalah topik yang tidak pernah absen. Itu karena menabung memang adalah sumber dari kekayaan. Menabung adalah sebuah sumber dari perkembangan kondisi ekonomi yang kita miliki. Ya, mungkin tidak semua dari kamu akan setuju dengan apa yang saya sampaikan ini. Tapi kamu tidak bisa menafikan bahwa kita tidak akan bisa entah itu untuk berinvestasi, untuk membangun bisnis baru, menambah sumber penghasilan, atau apapun itu jika kita tidak memiliki uang untuk memulai semuanya. Maka dari itu, mulailah untuk menabung dari sekarang. Karena itu berarti kamu memiliki peluang yang lebih besar untuk menambah sumber pemasukan atau pendapatan kamu dari berbagai arah yang belum kamu miliki saat ini. Dan sayangnya, orang dengan kelas finansial menengah cenderung untuk tidak berpikir terlalu dalam tentang menabung ini. Dan bukannya menabung, orang dalam kelas ekonomi ini cenderung untuk melakukan hal lain yang lebih boros daripada menabung, yaitu membeli barang-barang mewah, menaikkan gengsi, dan meningkatkan gaya hidup. Maka ini harus dihindari dan kita harus mulai menabung untuk menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Kemudian jebakan finansial kelas menengah yang harus kamu hindari yang terakhir atau yang ketujuh adalah kurangnya edukasi finansial. Tetap investasi yang paling tinggi bukanlah dalam bentuk benda, tapi kepada diri sendiri. Itu karena kitalah yang akan mencari uang dan berpikir bagaimana untuk mendapatkan uang lebih banyak, bagaimana kita berpikir untuk mengelola uang yang kita miliki dan membatasi pengeluaran yang kita lakukan. Maka dari itu sangat penting untuk berinvestasi pada diri sendiri, terutama dalam bidang edukasi finansial. Dan ini sayangnya masih sangat sedikit dilakukan dan dianggap serius
oleh mereka yang berada di kelas finansial menengah, yang membuat orang bukannya menabung, bukannya mencari sumber penghasilan yang lebih banyak, tapi malah hanya fokus pada satu bidang pekerjaan atau satu sumber penghasilan. Kemudian setelah mendapatkan gaji, langsung memanfaatkannya untuk berbelanja dan foya-foya. Maka dari itu, belajarlah tentang edukasi finansial secara lebih mendalam agar kamu bisa paham bagaimana untuk mengelola uang yang kamu dapatkan dari pekerjaan yang kamu miliki saat ini. Dan bahkan kamu akan paham bagaimana untuk meningkatkan penghasilan kamu di pekerjaan kamu saat ini. Dan yang lebih bagusnya lagi, kamu akan paham bagaimana untuk mencari sumber penghasilan baru sehingga kamu bisa mendapatkan uang dari dua sumber sekaligus yang akan membuat kamu lebih cepat kaya dan makmur secara ekonomi di masa depan. Sekian dulu dari video program diri kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalam.